Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriza Rasid dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1 Stikes Akbid Wijaya Husada Bogor. Di sini saya akan menjelaskan sistem saraf untuk memenuhi tugas anatomi fisiologi. Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Sistem saraf yang kompleks dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sementara sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatik dan otonom. Kedua sistem ini bekerja sama untuk mengendalikan seluruh aktivitas di dalam tubuh, baik yang disadari maupun tidak disadari. Dan di sini ada bagian-bagian sistem saraf yang terdiri dari dendrit. Dendrit merupakan perpanjangan atau percabangan dari badan sel. Dendrit berfungsi sebagai penerima rangsang, memperluas area untuk menerima sinyal dari sel saraf lain. Dan dendrit juga berfungsi untuk memperhantarkan sinyal ke badan sel. Selanjutnya ada badan sel. Badan sel disebut juga dengan soma atau badan. Namun, semua sel saraf hanya memiliki satu inti sel yang dikelilingi oleh sitoplasma. Kandungan sitoplasma pada sel saraf tidak berbeda dengan sel-sel yang lain pada umumnya. Badan sel merupakan tempat proses dari impuls yang diterima oleh ujung-ujung saraf. Selanjutnya, ada akson. Akson di setiap sel saraf hanya memiliki satu akson yang memanjang dari daerah berbentuk kerucut pada badan sel. Akson diselubungi oleh selubung mielin. Akson berfungsi untuk mengantarkan rangsang ke badan sel. Yang selanjutnya, nukleus atau inti sel, yaitu suatu bagian sel di antara beberapa bagian penyusun seluruh bangunan sel. Nukleus berfungsi sebagai pengendali seluruh kegiatan sel nukleus yang berfungsi untuk mengatur pembelahan sel. Nukleus berfungsi sebagai pembawa informasi genetik yang akan mewariskan sifat-sifatnya melalui pembelahan sel. Selubung mielin merupakan suatu lapisan fosfolipid yang dengan secara konsentris membungkus akson. Selanjutnya, ada nodus Ranvier, yaitu bagian atau titik pada akson yang tidak terbungkus seluruh mielin. Nodus Ranvier berfungsi untuk mempercepat influx. Dan yang terakhir ada terminal akson, yaitu tempat bertemunya sel saraf dengan sel saraf lainnya. Pada terminal akson ini terdapat sinaps, yaitu pertemuan antar dua terminal akson. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.